Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Ekonomi dan Bisnis Digital kelas 2B Kewirausahaan akan mempresentasikan mengenai perkembangan ekonomi digital di dunia dan di Indonesia serta analisis peluang dan tantangan ekonomi digital saat ini. Sebelum masuk ke pematerian, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arif Sugandawan dengan NIM 1908344, ada Prisatya Paras Asidik dengan NIM 1903551, ada Irfan Kautsar Melandi dengan NIM 1908519, ada saya sendiri Ayerni dengan NIM 1901753, ada Andini Nur Ifada dengan NIM 1904066, dan yang terakhir ada Sanita dengan NIM 1904074. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai ekonomi digital. Ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tapscott pada tahun 1997. Lalu selanjutnya yaitu pengertian ekonomi digital. Menurut Tapscott 1997, ekonomi digital merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi berbagai akses, berbagai instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Lalu menurut Zimmerman pada tahun 2000, ekonomi digital merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan dampak global terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada kondisi sosial ekonomi. Ekonomi digital lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin mengglobal di dunia. Menurut Dale pada tahun 2016, sejarah ekonomi dunia telah melalui 4 era dalam hidup manusia, yaitu era masyarakat pertanian, era miskin, pasca revolusi industri, era perburuan minyak, dan era kapitalisme korporasi multinasional. 4 gelombang ekonomi sebelumnya berkarakter eksklusif dan hanya bisa dijangkau oleh kelompok elit tertentu. Gelombang ekonomi digital hadir dengan topografia yang landai, inklusif, dan membentangkan ekualitas peluang. Karakteristik ini memiliki konsep kompetisi yang menjadi spirit industri yang dengan mudah terangkat oleh para pelaku startup yang mengutamakan kolaborasi dan sinergi. Karena itu, ekonomi digital merupakan segmen ekonomi yang mengangkat banyak usaha kecil dan menengah untuk memasuki bisnis dunia. Dalam ekonomi digital, perusahaan menawarkan layanan mereka sesuai dengan layanan-layanan tertentu yang sesuai dengan permintaan spesifik tertentu, atau bisa disebut juga dengan penawaran khusus. Penawaran telah dikarakterisasi sebagai penawaran pribadi, agar ekonomi digital dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Maka diperlukan kerangka regulasi yang tepat sehingga terjadi klip pasar yang kompetitif dan seimbang dalam mengembangkan ide untuk menciptakan produk dan inovasi. Ciri ekonomi digital adalah melakukan perdagangan global dan banyak memotong rantai intermediari. Diharapkan tidak ada barrier to entry sehingga memberikan keleluasaan partisipasi pasar. Dalam menciptakan kerangka proteksi yang lebih baik untuk konsumen, perlu keseimbangan dengan kepentingan dan kapasitas bisnis, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Apabila regulasi tidak seimbang, maka dapat menyebabkan turnover yang tinggi pada pelaku bisnis, yaitu tersisihnya pelaku bisnis yang kalah dalam kompetisi dari peredaran. Hal ini juga dapat mempengaruhi kebebasan pilihan konsumen. Oleh karena itu, hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku bisnis harus seimbang dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada perkembangan ekonomi di Indonesia.
Ekonomi digital di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah startup yang mulai bermunculan, menawarkan segala macam inovasi yang memudahkan kita menjalani aktivitas. Ekonomi digital Indonesia semakin dikembangkan dan diintegrasikan oleh pemerintah melalui peraturan dan workshop yang diadakan oleh kementerian. Walaupun demikian, praktik digitalisasi ekonomi ini telah lama berlangsung di Indonesia. Adapun contohnya antara lain, yang pertama ada Gojek dan Grab untuk transportasi. Tentu saja sudah tidak asing lagi dengan Grab dan Gojek sebagai salah satu startup yang berkembang dengan cepat melalui pelayanan transportasi. Gojek ini memberikan dampak ekonomi yang baik bagi para driver sehingga pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia semakin baik. Yang kedua ada OVO, Dana, dan lainnya untuk e-wallet. E-wallet merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan warga negara Indonesia. Karena teknologi ini bisa memudahkan transaksi yang ada. Oleh karena itu, perkembangan e-wallet ini semakin baik dari waktu ke waktu sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga ada Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. E-commerce juga salah satu contoh dari digitalisasi ekonomi yang banyak digunakan di Indonesia. Bahkan beberapa e-commerce mampu berkembang pesat dan memiliki market share sendiri di Indonesia. Namun, bertahan di bidang ini tidaklah mudah karena persaingannya sangat tinggi. Tentu masih banyak lagi dari contoh digital ekonomi tersebut. Namun, 3 contoh di atas merupakan yang paling banyak digunakan dan paling mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu peluang ekonomi digital. Pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang telah bertransformasi menjadi ekonomi digital membuka berbagai kesempatan. Ekonomi digital memberi kita peluang untuk membangun Indonesia menuju kejayaannya. Adapun peluang ekonomi saat ini yang ada di Indonesia. Yang pertama diuntungkan oleh populasi. Peluang Indonesia dalam menghadapi pasar bebas dan ekonomi digital sebenarnya memiliki potensi yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah dari segi populasi. Dengan jumlah penduduk yang pesat dan terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah 264 juta jiwa, berdampak pula pada penggunaan internet di tanah air. Selain itu, persebaran penduduk di wilayah perkotaan, latar belakang pendidikan, gaya hidup, dan profesi juga menjadi faktor pendukung lainnya. Melihat jumlah populasi inilah, banyak pihak menilai Indonesia bakalan menjadi salah satu pemain utama dalam industri dan ekonomi digital. Lalu selanjutnya yaitu peluang besar dari industri kreatif. Pesatnya ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan membuka peluang baru bagi dunia industri, terutama bagi industri kreatif dan digital. Industri kreatif yang memiliki unique selling point akan memiliki peluang besar dan tumbuh dengan pesat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Tidaklah mengherankan bila kini banyak pihak mulai melakukan ekspansi dan investasi industri digital di Indonesia. Hal tersebut bukan berarti menutup industri-industri lokal seperti UKM. Justru, kini marketplace dan industri kreatif yang bergerak di ranah digital juga mengganti UKM lokal. UKM yang bersinergi dengan marketplace dan mulai menggunakan platform digital dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini senada dengan data yang dirilis oleh Institute for Development of Economics and Finance yang menyebutkan jika pada kurun 2015 sampai 2017 ada tambahan penduduk yang bekerja hingga 1,1 juta jiwa. Nah, yang terakhir yaitu digitalisasi juga. Digitalisasi ekonomi ini ternyata menjadi peluang tersendiri untuk industri UMKM. Karena UMKM dapat memasarkan produk dan jasanya dengan lebih luas, lebih mudah, dan lebih murah.
Jadi, UMKM tersebut dapat bertahan bahkan pada masa krisis ataupun pandemi seperti sekarang. Jadi, dengan bantuan teknologi digital, banyak jumlah usaha dan bisnis yang survive dan berkembang. Hal ini tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Hingga pada akhirnya, hal ini akan memberikan dampak positif pada perekonomian negara. Selanjutnya yaitu tantangan ekonomi digital saat ini. Di Indonesia sendiri terdapat 5 tantangan digital ekonomi, yaitu yang pertama ada cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Begitu pula dengan investasi digital ekonomi Indonesia. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia cyber. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah menciptakan sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital. Yang kedua yaitu persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya, produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau. Disinilah diperlukan adanya sinergi dari pihak pemerintah maupun swasta agar produk lokal ini dapat bersaing, baik melalui pembinaan hingga bantuan inovasi supaya di masa mendatang produk lokal dapat menikmati keuntungan dari adanya investasi digital ekonomi Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu pembangunan sumber daya manusia. Pada tahun 2017, sebagaimana dilansir dari kompas.com, Google menyebutkan bahwa di Asia Tenggara sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim. Seperti pekerjaan rumah di negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam hal sistem perekonomian. Salah satu pemecahannya ialah pemerintah harus bekerja sama dengan mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini. Lalu ada ketersediaan akses internet yang mumpuni. Saat ini, akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Data tersebut dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada tahun 2017 lalu. Diharapkan dengan adanya program pembangunan internet, nantinya bisa mendorong peningkatan perekonomian. Dan yang terakhir yaitu regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan lainnya ialah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Menanggapi hal ini, pemerintah dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.